Mungkin itu pimpinan, kita buka aja ya sesi yang baik. Pak Eri, terima kasih. Tadi sesuai dengan susunan acara kita kasih dulu ke dinas dulu ya Pak ya. Saya pengen tahu dulu ini menurut pandangan dinas. Kalau kita lihat tadi 10.000 dengan ayam betelur itu kan termasuk peternakan rakyat. Ya, peternakan rakyat. Sekira yang betul-betul hanya tanda daftar usaha peternakan aja, ya, bukan izin usaha peternakan. Nah, yang saya, tapi ada hal yang saya lihat, tanda daftar itu juga kan bukan ternak yang 100-200 lah. Ya, kalau sudah ribuan tetap aja ada polusi, ada bau, ada yang lain-lain ya. Dan kita juga tadi dahulu misalkan memang ada. Kemudian jika memang benar ini yang diberikan oleh perusahaan ini dokumennya hanya ini, dan yang saya lihat ini kan semuanya berbentuk apa namanya, bukan izin ya, ini semuanya masih berbentuk persyaratan izin. Dan paling dahsyat, paling banter, paling jauh ini adalah rekomendasi dari kepala desa, rekomendasi dari camat, rekomendasi aja. Dan ini yang ingin saya tanyakan, ketika ini ada tanda terima kelengkapan dari DLH, ini kan di DLH itu bukan izin, bukan rekomendasi juga untuk dinas perizinan, bukan. Kalau dinas perizinan apalagi belum nggak ada, ya. Nah ini yang B, ini di sini ada nomor 6 ini SKIKR dari dinas apa namanya ini pertanahan dan tata ruang, ini belum ada. Ya, dalam konsep kami segala macam bentuk usaha kuncinya itu adalah DPTR, ya, 3 kamar lah, ya. Kepala keluarga itu sudah menentukan bahwa entong nilai kompor di kamar. Tuan, izin datang dulu. Oh, ada nggak? Oke. Terima kasih Pak Ade sudah mengingatkan. Catat Pak Haji, sok kalau diingatkan PKP agar biasa. Ini saya lihat di sini SKIKR dari Dinas Pertanahan Tata Ruangnya ini kan belum ada dilengkapi, yang dalam pikir saya sudah sesuatu itu kan bermula dari DPTR. Nah, ini mohon diluruskan. Jadi kita bukan mencari kesalahan, tetapi diluruskan dulu perusahaan ini secara aturan menurut aturan atau tidak sih, gitu. Biar kita di tempat yang terbuka ini lebih jelas dulu ya, dari dinas dulu. Kalau sudah tidak menurut aturan, lantas nanti kita di masyarakat masalahnya apa? Ya, karena di sini gini Pak, betul warga sudah memberikan rekomendasi izin. Di sini kita bisa dengarkan ya, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini masyarakat sekitar kampung Cibuku bla 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 memberikan izin untuk perusahaan pemilik bank, ya, dengan ketentuan satu, tempat usaha tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman. Nah, sekarang bagaimana? Ya, yang kedua, jenis usaha tidak menimbulkan polusi dan kerugian masyarakat. Existingnya sekarang bagaimana? Ya, kemudian pengoperasian terus menghormati pidana. Nah, makanya nanti dengan adanya permasalahan dari masyarakat ini, baik nanti kita ukur, ya kan? Mengukurnya seperti apa ketertiban, ketentraman, kan bisa diukur. Kemudian jenis usaha ini menimbulkan polusi atau tidak. Walaupun ini perusahaan berskala kecil misalnya, tidak perlu izin, tapi izin-izin itu kan diberikan untuk memberikan kenyamanan buat masyarakat. Saya yakin dinas peternakan punya metodologi, punya cara untuk mengukur masyarakat mengenai polusi ini seperti apa. Nanti kita serahkan kepada dinas yang berwenang dan mempunyai keahlian. Jadi demikian, saya minta penjelasan dulu dari Pak Kabid, ini bagaimana dengan posisi perusahaan seperti ini, ya, izin yang diberikan kita ini kan hanya ini sudah memenuhi unsur-unsur perizinan atau belum? Saya pikir dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan Permentan Nomor 15 Tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa untuk usaha peternakan ayam petelur yang Bapak ini dengan kapasitas di bawah 11.500 itu menengah rendah. Jadi kapasitasnya itu termasuk menengah rendah. Dengan kapasitas menengah rendah ini sesuai dengan aturan pemerintah bahwa Bapak bisa mendaftarkan langsung ke NIB. Jadi secara dengan asal punya pulsa, punya waktu, kira-kira Bapak sudah mendaftarkan bisa ini maksud saya sudah ditempuh karena memang ini sebetulnya keinginan dari pemerintah untuk memperbaiki investasi yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam setelah ini harus ada persyaratan yang Bapak lakukan yang ditempuh ke DRH. Jadi syarat itu adalah SPPS, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan itu tidak hanya semacam cuma surat kertas pernyataan lingkungan. Di situ ada item-item yang Bapak harus disebutkan, termasuk yang tadi menjaga ketertiban lingkungan, menjaga bau dan lain-lain, itu namanya surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Memang kalau dari Dinas Peternakan secara umum per tahun 2021 kita tidak diberi kewajiban untuk memberikan rekomendasi. Jadi Bapak silakan datang ke NIB langsung bikin sendiri tanpa rekomendasi Dinas Peternakan sudah pasti jalan. Ini yang saya informasikan Bapak-bapak. Jadi kita sebagai pembina secara teknis, Pak. Jadi pembina secara teknis maksudnya peternakan itu memang sekupnya kalau perizinan Dinas Perizinan. Nanti setelah berdiri baru kita harus melakukan pembinaan dan monitoring untuk memperkecil dampak yang timbul. Kalau melihat saya tadi melihat di lokasi lagi, tadi saya sempat beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Bapak. Nanti mohon Pak Menteri, Pak Lurah sebagai tim dari Dinas Peternakan beri tambahan. Yang pertama adalah, jadi kalau temuan dari kami, saya secara teknis memang kotorannya pengelolaannya kurang begitu bagus, Pak. Karena saya lihat itu banyak sekali sampai banyak air di bawah kolong itu kan memang itu luar biasa, itu yang mendapatkan dampak bau. Ini harus dimaksimalkan, jangan sampai begitu. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak juga bisa tahu sekarang. Kalau memang minimal dengan penaburan kapur, dengan penaburan misalnya dengan penambahan obat lafade. Lafade itu obat kimia yang mungkin Bapak tahu ya. Obat kimia mereka bisa kotoran yang dihasilkan itu masih bersifat agak kering, kemudian membunuh larva-larva yang ada di dalam lalat. Ini perlu diperhatikan oleh Bapak. Ini sebagai saran dari saya masalah dengan usaha untuk menimbulkan bau. Jadi jangan sampai ada kotoran benar ada airnya, apalagi yang tadi saya lihat yang memang kelihatannya penampilan sekamnya juga masih baru, Pak. Jadi saya nggak yakin pada waktu-waktu yang kemarin mungkin masih banyak lagi ada kotoran yang lebih baru. Jadi mohon ini perhatikan sekali, karena memang kita juga nggak beri masih rekomendasi apa, tapi secara teknis kami memang sudah mempunyai kewajiban untuk membina dampak biar tidak menimbulkan dampak ke lingkungan. Berikutnya, kalau masalah lalat itu hidupnya cuma singkat, Pak. Perkiraan cuma 28 hari. Jadi kalau Bapak telah mengantisipasi kotoran yang ada, misalnya dengan ada pupuk yang cair, ada belakang dan lain-lain, kalau Bapak tidak antisipasi 28 hari akan berkembang biak berapa kali. Itu harus diantisipasi. Jadi jangan sampai larva itu berkembang di dalam kotorannya. Ini harapan kita. Jadi jangan sampai umur 28 hari ini jangan sampai larva itu kemudian menjadi lalat dan berkembang. Itu harus Bapak antisipasi bagaimana caranya untuk menangani dampaknya. Berikutnya, kemudian saya lihat tadi di sekitar kandang Bapak sebelumnya kan ada tempat penampungan sampah yaitu ya itu dimana dikoordinasikan bagaimana secara teknis ini sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan tujuan praktisnya juga tidak sesuai. Jadi
Jadi sampah itu yang punya tanah, waktu saya nggak tahu. Waktu itu saya makanya sudah tugasin saya pasang CCTV Pak. Sudah sampai saat ini Berarti bukan tanah Bapak? bukan. Yang maksudnya gini Pak, walaupun bukan tanah Bapak punya kewajiban karena di dalam demokratisnya, di dalam peraturannya itu tidak boleh dekat dengan sampah. Efeknya pasti di Bapak. Bagaimana caranya harus berlanjut ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada gambaran dari kita secara sebagai dinas mungkin akan melakukan pemantauan secara terus atas arahan dari Bapak dan Komisi tadi. Terima kasih Bapak Ibu yang menjawab apa yang kami hormati. Mungkin saya menambahkan Pak Adi, Pak Ade, Siji, Pak Edi, teman-teman yang lain. Jadi memang kalau kami dari bidang kesehatan hewan, jadi kami bertanggung jawab bagaimana kita menyarankan ternak itu benar-benar sehat. Bagaimana cara program vaksinasinya seperti apa, program pengobatannya seperti apa, program sanitasinya seperti apa. Karena setelah memang perizinan itu sudah selesai, nanti Pak Eri disarankan untuk menempuh sertifikasi NKV Pak, sesuai dengan ada di OSS, yaitu sertifikasi yang bertujuan untuk ada sertifikasi hygiene sanitasi Pak, yang nanti bisa difungsikan untuk menjual produknya Pak Eri ke pasar modern seperti itu. Nah, kalau untuk penanganan lalat Pak, memang kami sering berkoordinasi dengan teman-teman di daerah. Nah, karena yang teman-teman di daerah yang mereka tupoksinya di sana, bagaimana mengelola limbah padat, bagaimana mengelola limbah cair, bagaimana mengukur kepadatan lalat, yaitu teman-teman di daerah. Tapi kan tetap sering berkoordinasi dengan kami itu seperti itu Pak. Nah, untuk sebaiknya memang ada beberapa obat lalat Pak sebetulnya yang untuk menangani lalat seperti yang kemarin ada di kecamatan yang di desa sebelahnya di Tangga itu. Jadi memang lalat memang kalau pada siang hari memang tidak ada di tempatnya Pak ya. Jadi memang kadang-kadang strategi yang tepat pun sesuai dengan rekomendasi dari produsen obat pun harus dijalankan. Karena dari kami jangan sampai nanti ada seperti ini Pak, disemprot terus tapi lalat tidak mati, disemprot terus lalat masih ada. Karena di kami ada yang namanya resisten Pak, resisten obat. Jangan sampai nanti dengan metode yang kurang baik mengakibatkan si lalat itu tahan dengan obat yang diaplikasikan. Makanya memang nanti setiap penggunaan obat harus perlu petunjuk dari produknya seperti itu. Itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat. Mungkin saya tadi menjawab pertanyaan Bapak. Mohon maaf juga karena keterbatasan kami penanganan terhadap perizinan dan masalah. Kami juga masih tetap berkoordinasi dengan dinas sekitar dengan instansi yang terkait karena memang ini kan baru ya. Jadi betul Pak. Tadi yang dibilang pertama TPPR itu kan sebetulnya adalah aturan dulu sebelum aturan perizinan yang baru, sebelum ada peraturan PP nomor 5 tahun 2021. PP nomor 5 tahun 2021 pun katanya ada PP baru Pak, PP 28 2025. Tapi saya belum lihat kejadiannya, tapi kita masih berpegang pada PP nomor 5. Kalau dilihat dari segi populasi, memang populasi peternakan KRI itu di skala usahanya kecil. Artinya perizinannya itu dia cukup dengan NIB dan dengan sertifikat standar. Namun di perizinan itu memang ada 3 persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Pertama adalah izin ruang. Izin ruang itu adalah produknya adalah SKRK atau PKKPR yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang. Nah, kalau dilihat dari segi tata ruang dengan perdaya sekarang, Cidahu ini memang masih memungkinkan untuk dibuka kalau secara aturan tata ruang. Karena secara struktur ruang dia statusnya adalah PPR. Pola ruangnya adalah hortikultura dan dia tidak termasuk ke KSK Koridor Cijuru Cipalarang. Namun apabila masyarakat atau pemerintah sekitar merasa bahwa ini daya tampungnya sudah melebihi, saya pikir pemerintah setempat baik itu
investasi apabila memang bertabrakan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan usaha lain yang tadi dibilang bahwa ini adalah daerah industri ya Pak ya. Nah itu. Yang kedua tadi adalah izin lingkungan. Izin lingkungan itu apa? SPPL, UKL, UPL atau AMDAL. Nah ini diatur di Kemen LHK nomor 4. Isinya sama dengan aturan yang kami pegang Permentan nomor 15. Artinya kalau karena OSSRBA ini adalah perizinan yang diberikan berdasarkan risiko yang diberikan, jadi kami memang dari segi dilihat dari segi banyaknya populasi. Nah sama karena Bapak Ibu usahanya kecil, jadi DLH sendiri pun memang tidak berkewajiban untuk mengeluarkan UKL UPL. Perlunya adalah SPPL, tapi SPPL pun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hamid, bukan hanya sebagai pernyataan mandiri, tapi itu harus dijalankan. Karena nanti mungkin apabila laporan ini sampai ke perizinan, nanti akan ada tim gabungan Pak, sejauh mana perizinan ini dijalankan dan sejauh mana memang dia berdampak terhadap masyarakat. Mungkin nanti akan ada sidang lagi dari perizinan. Itu ya. Yang ketiga adalah PBD. Kalau dulu mah IKB menurutnya. Nah, PBD ini jadi ketiga syarat dasar ini adalah satu kesatuan. Untuk hari ini tidak bisa membuat PBD manakala tidak ada SKRK. Jadi memang nyambung Pak. Nah, apabila karena mungkin saya lihat kalau Pak Eri ini mungkin dia cukup SPPL ya, IMB ini sudah ada Pak. Ya, karena memang kalau tidak salah Pak Eri Kusdiawan ini pernah mengajukan SKRK nggak? Saya merasa pernah menerima undangan, tapi saya tidak hadir secara pribadi Pak. Jadi artinya memang secara izin uang sudah diizinkan. Kalau secara peraturan Pak. Dan kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu, saya juga sebenarnya masih belajar ya. Kan tadi saya bilang ada yang namanya sertifikat standar atau pernyataan mandiri, ada sertifikat standar terverifikasi, ada izin. Nah, yang ditanyakan izin ini adalah yang memang risikonya tinggi. Jadi tidak semua perusahaan itu harus punya izin yang memang dikeluarkan oleh dinas perizinan. Yang dikeluarkan oleh dinas perizinan itu biasanya adalah yang memang secara skala risiko adalah risiko tinggi, baik secara populasi ataupun dampak. Jadi memang yang disebut sekarang kalau Pak Eri bisa menunjukkan misalnya ini loh SKRK-nya, terus ini loh SPPL-nya, ini loh PBB-nya, Bapak itu nanti kalau tidak salah saya lupa lagi ya, nanti akan muncul NIP-nya itu memang beda dengan NIP dan Bapak juga harus dicetak ya. Betul. NIP-nya itu tidak akan sama dengan yang standar terverifikasi yang resikonya menengah tinggi. Kalau menengah tinggi, NIP-nya kalau Bapak lihat ya, NIP kalau dia muncul awal, dia akan bilang belum terverifikasi. Artinya belum bisa operasional. Tapi manakala sudah diverifikasi oleh dinas terkait dan muncul sudah terverifikasi, itu sudah merupakan izin operasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi kita dengar ya beberapa keterangan dari Dinas Peternakan. Nah, di situ bisa kita lihat juga ya Bapak banyak misalnya dulu ada yang di juga tadi apa seperti TPPL ya. TPPL itu sekarang sudah tidak. Oh tidak laku. Apa lagi yang dari Ya sekarang sudah yang tadi yang saya bilang bahwa izinnya PBB dengan sertifikat standar Pak. Jadi operasional. Oke. Kalau sebenarnya saya tanya ke Pak Kades mumpung nyambung di sini kan tertera ya Bapak belum menyerahkan SK IKR dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Saya nah ini tapi kan bilang datanya kan di rumah Pak. Kalau saya kan pulang, jadi minta dipotong. Nah saya Bapak sekarang. Ada nggak? Nanti saya serahkan Pak. Itu saya serahkan ke Pak Kades. Pas saya pulang, nanti saya serahkan semua saja. Justru kan kunjungan kerja itu hari ini ya. Ya, cuma nanti takutnya kan kayak begini kan Pak, ada yang kurang, mendingan saya sendiri yang pulang. Kelengkapannya saya serahkan lagi ke desa. Sama akta pendirian usaha ada? Ini pribadi Pak, sama pribadi ya, bukan PT, bukan CV Pak. Terus itu PBB itu juga udah keluar Pak. Sudah saya tempel ya, PBB udah saya tempel di sini.
saya slide. Coba aja nanti saya akan cek seterusnya dulu ya. Selanjutnya maka dari Pak Kades dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Dewan DPRD Kabupaten Sukabumi dari Komisi 3 dari semua partai yang ada, yang saya hormati dari Partai PKB Pemirsa KMA, yang saya hormati dari fraksi Golkar Pak Haji Deni Gunawan, juga keseluruhan kita nih Pak Haji Luka dari fraksi Golkar juga, dan yang saya hormati Kang Hera dari fraksi Gerindra, dan yang saya hormati Ibu Bapak dari Dinas Peternakan, dan yang saya hormati pemilik usaha mikro kecil menengah Pak Eri beserta rombongannya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu warga masyarakat. Ini ada dua Pak Dewan, masyarakat Desa Bondowoso Tengah dan juga masyarakat Desa Jayabakti, karena kami bertetanggaan. Jadi kandangnya itu ada di Desa Bondowoso Tengah, dampaknya ke warga Desa Jayabakti, dan bahkan ada info kecil akan membangun juga di Desa Jayabakti. Mungkin tanahnya sudah dibeli katanya. Yang mudah-mudahan dengan riungan ini atas dasar dari permintaan warga ke Pak Dewan, ini bisa menjadi musyawarah secara terbuka dengan masyarakat kami juga. Mungkin masyarakat kami kayaknya tidak ada yang hadir. Jadi waktu itu warga masyarakat Desa Bondowoso Tengah itu menjual tanah, adalah tanah waris. Dan waktu itu kedatangan ini dibeli oleh si pihak ketiga. Waktu itu bahwa masyarakat mau dibayar setelah izinnya diizinkan waktu itu. Ya, ya. Masyarakat saya minta, tolong minta bantuan Pak Kades, katanya izinnya itu minta izin. Saya bawa ke dinas satu pintu. Alhamdulillah diizinkan, dan akhirnya dibayar tanahnya ke warga masyarakat. Nah, setelah berjalannya dengan waktu, bahwa yang tadi dikatakan ada CSR, sebetulnya saya kurang setuju Pak Eri waktu itu CSR limbah pupuk itu, karena baunya kuat. Saya nggak pernah, baru satu kali saya hadir ke situ, baunya nggak minta ampun, apalagi mungkin deket gitu kan, jauh lebih cepat dirasakan. Sudah merasakan. Alhamdulillah waktu itu berjalan, cuman waktu itu mau digarap oleh karakter ulang limbah pupuk itu, cuman karakter ulang tidak mampu juga. Karena kenapa? Baunya itu. Nah, saya kasih saran ke Pak Eri, karena waktu itu kalau mau bikin kandang, ya tolong jangan sampaikan ada bau ke masyarakat. Mungkin ada obat apa gimana gitu. Jangan ada polemik dari masyarakat. Contohnya seperti ini. Waktu juga ada masyarakat bilang, juga Pak RT, Pak Deni, Pak Kades ini karena bau gitu kan. Ada lalat-lalat juga. Disampaikan itu dalam materinya, disampaikan Pak ini karena baunya masyarakat ada yang komplain. Tolong antisipasi seperti apa. Dan limbahnya juga harus steril, ya. Karena tangkapnya steril. Sudah jelas, makanya masyarakat dari Bodo maupun dari Cibutu komplainnya ini karena bau. Adapun CSR yang disalurkan oleh Pak Eri, mungkin kepada Pak RT nya ada per bulan atau gimana, saya tidak kurang tahu ya. Ada katanya berapa ton beras atau gimana. Kalau ke desa, kalau saya butuh ayam berminta, tapi nggak banyak Pak, cuma 1, 2, 3 ekor.
setahun paling berapa kali, itu pun kebutuhannya bukan untuk saya pribadi. Seketika kita gini kan, lamun ngaliwat barcek babar kalau kata anak-anak, makanya sepingin ngaliwat gak ada ayam, saya telepon Pak Edi, hari minta ayam 3 ekor atau 2 ekor, baru Pak, seperti itu ya. Bisi menjaga warga masyarakat, kakaknya saya gak boleh jujur. Dalam jangan lewati masyarakat bahwa ojek saksi hidupnya ya. Seperti itu ya. Takut ada asumsi daripada masyarakat ke desa ayat daya. Alhamdulillah yang paling jangan dibuat besok pagi jarang gitu. Mungkin seperti itu. Dan yang selanjutnya saya minta kepada Pak Dewan, mungkin ini keinginan daripada masyarakat, silakan. Dan kami tidak punya kewenangan ada dari dinas, sudah sekarang tebus suratnya kepada Pak Dewan, silakan diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambah sedikit Mas, bukan mengagung, tapi ini menjelang akhir. Tadi sekali lagi kalau tentang masalah sebuah proses perizinan Mas, jadi sekali lagi saya tidak mempermasalahkan yang pernah dikeluarkan yang sudah tayang hari ini. Cuma dipastikan saja segera hari ini izinnya diperbaharui ya semuanya. Tentang dari kalau saya datang dan langsung mundur tidak menemukan tempat untuk yang lebih besar, saya sih menyarankan ya yang terbaiknya dari dikembalikan lagi dari mana berbagai masalah Mas ya. Dan sekali lagi tidak dapat rangka menghambat sebuah investasi untuk datang. Saya dari Komisi 3 malah harus mendorong, saya harus membantu investasi datang bisa datang dan membawa kebermanfaatan, harus membawa pengaruh ekonomi masyarakat Mas, khususnya itu. Kalau tentang izin yang lainnya mungkin bisa jalanin aja lah, tapi kontrol utamanya tadi mana dampak sosial masyarakatnya. Mungkin itu saja, karena kalau tentang dampak yang berhubungan dengan dampak lingkungan, Pak Kades izin ulah kagok bangun cenah proyek dampak masa depannya ya. Hari ini Pak Kades yang punya wilayahnya, Pak Kades yang punya hak otonomi di sini, bukan lagi dari ini banyak yang gerakkan ke masyarakat. Pemerintah desa harus bisa membangun komunikasi yang efektif Pak Kades. Ya, mungkin itu saja Mas. Sekali lagi titip salam ke manajemen. Kalau memang ada manajemen di atas, kami Komisi 3 siap membantu. Kalau memang perusahaan punya harapan dan keinginan ingin menumbuh kembangkan aset yang ada hari ini. Tapi kalau misalkan tujuan ada ayah, Anda sudah terus keluar. Ya, bisa capek gitu maksudnya. Jadi masyarakat Tariwa, Dewan jadi sangat aneh-aneh. Karena jauh Pak Kades itu menanam naung, jauh antara roga Dewan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Baik, terima kasih. Tadi hasil dari kita komunikasi Pak Kades sudah tinggal dengan warga dulu nih. Silakan. Warga sekitar. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 01 RT 04 dengan Bapak siapa? Dirman. Dirman. Ya, RT 1 RT 4. Ya. Karena gini Pak, yang saya itu dari tahun berapa ya? Saya lagi tahun 80 ya. Tahun 80 saya Bapak ini dari tahun 82 ya. Saya itu belum pernah ada tersenggol Pak. Saya cuma warga setempat asli Pak ya. Saya belum ada yang namanya izin lingkungan itu seharusnya bukan door to door. Seharusnya tanya jawab. Kelihatan ya. Ada berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju. Harus di-voting. Seharusnya itu Pak sama warga ya. Karena warga selama ini mendesak. Karena saya sering berkomunikasi dengan pemuda-pemuda Pak ya. Jadi saya seolah-olah jadi bahu tuduhan Pak. Saya seolah-olah saya ada masukan dari pihak PT. Pak selama ini Bapak belum pernah ya. Kan ketemu aja baru kali ini, gitu kan? Saya keluar dari masyarakat ini adalah bahunya Pak yang mendengar ini dan lalat. Kan Bapak dari perizinan ada 30, maka warga kami bukan 30 Pak ya, 130 Pak ya, warga kami itu setengahnya juga enggak Pak. Ya, bahkan tetangga saya dan keluarga saya belum ada izin. Saya
katanya semua belum pernah ngasih izin gitu. Kami yang terdekat, karena mungkin Pak ini di desa tengah, tapi dampaknya yang lebih parah ini ke desa Jayabakti karena berlokasi di kampung saya Pak, seperti itu. Dan soal kompensasi ya, saya perlu menjelaskan soal kompensasi itu tidak menurut Pak. Ada satu rumah ada yang satu, bahkan dikelilingi ada yang tidak. Itu seharusnya semua Pak, karena dampaknya semua Pak yang merasakan bau dan alamnya itu bukan satu orang dua orang Pak, semua warga kami gitu kan. Soalnya dari saya intinya saya keberatan Pak dengan ada putusan ini yang jelas tidak menentukan. Soal tenaga kerja dari kami tidak ada Pak, orang terdekat tidak ada. Tidak ada sama sekali apa untuk menyampaikan. Benar kan? Kalau emang itu segol yang paling terdekat karena baunya itu bukan dari jauh Pak. Orang terdekat yang akan pertama menghilangkan baunya seperti itu. Dan kami sebagai warga desa Jayabakti sangat keberatan karena apa? Selama ini tingkat kompensasi tidak menyeluruh dan dalam perizinan juga kita tertutup. Ada yang bilang malam itu kan, dan saya sebagai warga saya tidak tahu sama sekali. Nah, maka keluarga saya keluarga besar di situ Pak ya, karena di situ kebetulan keluarga kita adalah Pak Moje keluarga kita dan itu dari moyang kita semua. Tapi tidak ada cuman itu kita nanya ya ke masyarakat, saya juga dipintanya malam. Seperti itu. Itu apakah pikiran seperti itu Pak? Saya pengen tanya gitu kan. Yang saya tahu, saya orang lapangan Pak ya. Kalau kita soal perizinan itu seharusnya kita dikumpulkan Pak. Berapa yang setuju dan berapa yang tidak setuju. Kita ngambil yang banyak Pak. Kalau menurut saya, yang sedikit akan ikut kepada yang banyak. Seperti itu seharusnya. Ini tidak ada Pak. Saya sampai berapa keluarga saya tidak berizin. Saya pengen boleh berizin. Yang saya ditakutkan ada tanda tangan keluarga saya di situ, tapi keluarga saya tidak merasa seperti itu. Yang saya ditakutkan seperti itu. Makanya sampai saat ini saya mesti tegas untuk tidak dilanjutkan dulu. Oke, cukup singkat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sukabumi, khususnya Bapak Dewan Deni yang respon terhadap kepentingan masyarakat khususnya di Cidahu. Kebetulan saya sendiri yang berkirim surat ke DPRD. Saya perkenalkan dulu, saya Adi, adalah bagian dari di Cidahu ini telah terbentuk forum kepedulian masyarakat Cidahu, sudah diaktualisasikan, sudah dari zaman dulu dengan Bapak, bahkan mungkin pimpinan dari FKMC sudah meninggalkan kita semua, mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya menindaklanjuti ini kita mendengar langsung, bahkan kita juga sempat makan dengan warga masyarakat yang pada saat itu dikerumuni lalat yang cukup banyak, bahkan kita videokan, kita kasih juga ke di lampiran dalam surat itu. Terus yang saya sikapi tidak hanya masalah izin nih, saya juga perlu bertanya ke dinas peternakan khususnya, karena Cidahu ini adalah terkena dengan industri AMDK yang perlu kita jaga, bahkan sudah nasional Cidahu ini untuk AMDK ini. Dari mulai 13 perusahaan dulu sampai sekarang mundur, hilang satu demi satu. Nah, ini perlu kita jaga bersama karena menyangkut PAD Kabupaten Sukabumi. Ini jangan sampai adanya satu kepentingan pengusaha, yang pengusaha itu bukan warga asli Cidahu, bahkan warga Cidahunya aja tidak merasakan dampak enaknya, hanya dampak buruknya. Kades saja mau minta ayam barusan harus ngomong dulu, apalagi masyarakat kecil, masyarakat awam. Nah, ini yang saya khawatirkan juga, perlu kajian juga bahwa Mas Heri ini tidak hanya di Wonokaso Tengah dia memiliki kandang, tetapi menurut informasi bahwa dia memiliki juga di desa Jayabakti. Ini jangan sampai ada dugaan bahwa dia manipulasi perizinan supaya di bawah standar dia ternak
di bawah 10.000 untuk menghindari perizinan yang bisa berdampak terhadap perusahaan lumayan pajak gede gitu. Dan ini perlu disikapi juga oleh pimpinan DPRD mungkin khususnya untuk kajian, untuk meneliti. Terus kelayakan ini jangan sampai ini diizinkan, tetapi investasi yang besar pabrik air yang ada di Cidahu enak. Itu juga perlu perhatian. Tolong kepada Dinas Peternakan juga harus menjaga bahwa Sukabumi ini sesuai dengan visi misi Sukabumi yang mubarakah. Jadi mubarakah itu bermanfaat untuk semua. Kita tidak alergi investasi di Cidahu. Di Cidahu ini paling loyal, siapapun investasi kita welcome. Mau proyek juga kalau izinnya benar kita welcome. Di Cidahu ada peternakan ayam besar, Ejopang besar, kita tidak pernah ganggu, kita welcome. Jadi untuk itu saya mohon, kalau untuk yang ini saya lihat pandangan saya, kalau ini untuk dikaji ulang lebih detail lagi supaya ini bisa tidak berdampak bagi lingkungan, terutama investasi di Kabupaten Sukabumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparti dari lingkungan Cibutu, tapi aslinya rumah saya itu di wilayah Cipanengah, Desa Tanjung-Menteng. Namun dekat wilayah nggak jauh lah dari kandang ayam. Lalu nama Napuk, oke kan? Jadi saya kalau sekiranya ada lalu waktu Napuk itu sekarang dah oke cari Cipeng itu. Ya ketika ada acara kondangan ya di sekitar Bono dan sekitar kan ada itu. Jadi terhayang oke. Nah itu satu dampak. Yang keduanya ya baunya. Ketika saya merasakan sendiri ketika lewat saya ke situ pakai motor, saya pasti nahan napas di situ. Karena segak meternya banget pisan. Terus yang paling inti kandang ayam ada di daerah resapan air sumber Cibuntu, ya, cekungan Cibuntu itu, dan airnya bocor ke Cibuntu. Sedangkan di Cibuntu itu ada sumber yang digunakan oleh pabrik AMDK, Peto, Ben Air, Sejuk, dan PDAM PT Tirta Jaya Mandiri ngambil di situ. Nah alir airnya itu ke Parung Kuda, Bojong Genteng, sampai Cibadak itu. Saya khawatir itu daerah resapan air, dan ini ditekankan di sini ya. Dinas Tata Ruang atau DPMTSP Kabupaten Sukabumi, catatan di sini tidak boleh ditawar-tawar. Kalau lokasi berada di zona pemukiman, itu kan dekat bisa karena pemukimannya tidak 500 meter itu saya kira. Kalau lokasi berada di zona pemukiman resapan air atau tidak sesuai zonasi existingnya di situ lah, ya harus ada peternakan ayam nempel pisan kapal jadi, maka izin tidak bisa diterbitkan. Izin tidak boleh diterbitkan. Itu tercatat di Dinas Tata Ruang DPRTSP itu harus seperti itu. Ya kalau